warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Untuk membuka ta'lim hari Jumat ini, saya akan membacakan beberapa potong ayat dari surat An-Nur, surat Cahaya. Jadi di surat An-Nur ini, ayat 55 itu ada garansi, garansi janji Allah yang pasti benar. Jadi dalam surat Ibrahim itu ada ayat waman aufa minallahi, waman aufa, jadi apa ada yang bisa melebihi tepatnya janji kecuali Allah SWT. Nah, di sini saya bacakan, Allah memberikan janji, janji Allah pasti terjadi, bukan janji politisi atau janji pebisnis atau janji bahkan presiden dan lain-lain, yang janjinya kadang-kadang lebih sering tidak dipenuhi. Jadi di sini ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati lastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi terjemahan agak bebas, Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antaramu dan yang beramal soleh, bahwa Allah pasti akan memberikan khilafah, memberikan kekuasaan, memberikan otoritas untuk mengatur kehidupan di bumi ini, sebagaimana Allah telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, kemudian ini juga lagi-lagi dua garansi, Jadi ada lam li ta'kid dan ada anna li ta'kid. Wala yumakkinanna. Yang di atas itu juga la yastakhlifannahum. Jadi ini double garansi. Kemudian Allah juga memberikan jaminan bahwa orang-orang beriman tadi yang beramal soleh akan ditetapkan, akan diteguhkan agama mereka itu di muka bumi ini, dan Allah akan memberikan ridho kepada mereka, orang-orang beriman yang selalu menepati janjinya, dan yang juga selalu beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah juga lagi-lagi itu akan memberikan double garansi, pasti akan mengganti rasa takut mereka itu dengan rasa aman, dengan rasa peaceful, dengan rasa sejahtera, aman, tidak ada khauf, tidak ada ketakutan. Tetapi kemudian di sini dikunci ayat 55 An-Nur ini, ya'budunani, mereka menyembah padaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak mensekutukan diriku dengan apapun juga. Karena itu wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa kemudian kufur, ingkar terhadap janji Allah ini, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang fasik. Di ayat lain, fasik itu pasti munafik,
Karena Allah mengatakan innal munafiqina humul fasikun. Orang munafik itu pasti fasik. Jadi fasik dan munafik itu saya kira interchangeable, bisa dibolak-balik sama saja. Nah, ini sesungguhnya membuat kita makin mantap. Ya. Ayat ini 55 ini sering oleh Pak Ketum kita, ya, Pak Dr. Ridho Rahmadi itu, ya, kalau sholat subuh, ya, jadi Ketum itu kalau sholat subuh tidak selalu, tapi ini dihafal oleh beliau, ya. Sehingga ini berusaha angkat, ya, ini karena memang kita punya partai umat pun, ya, itu harus yakin sekali, ya, kalau kita beriman, beramal soleh, ya, kemudian apa yang kita harapkan itu akan insya Allah menjadi kenyataan karena garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian ayat 35, 36, 37, 38, 40 ya, itu adalah mengenai bagaimana Allah melimpahkan sinar dari Allah itu, ya, untuk menerangi as-samawat wal ard. Jadi as-samawat di sini itu the whole universe, alam semesta yang setahu kita, ya, setahu para ahli astronomi, ya, bukan astrologi ya, astronomi, ya, itu memang ya tidak bisa kita ketahui saking dahsyatnya, betapa luasnya. Saya kira menurut ukuran manusia tidak ada limitnya tata surya atau galaksi, ya, yang kita ketahui berdasarkan keterangan para ahli. Jadi kata-kata Allah itu Rabbus samawati wal ard, Rabbus samawati wal ard itu adalah ya saya kira ini planet bumi itu al-ard, jadi as-samawat, ya, itu memang tadi ya mungkin namanya apa, Milky Way, ya, atau galaksi, ya, yang katanya ada beribu-ribu ya. Matahari seperti yang kita lihat tiap pagi dari timur tenggelam pada waktu maghrib atau pada waktu senja itu, ya, itu sudah mengagumkan, ya. Apalagi kalau kita diberitahu para ahli ada unlimited, ya, matahari yang seperti yang kita lihat tiap hari itu. Nah kemudian, ya, di sini dikatakan, ya, bahwa jadi Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Kemudian perumpamaan cahaya itu, ya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, ya. Jadi mishkatun. Saya tadi cari di kamus modern, tapi ya itu tidak ketemu. Ini ya hanya di Quran itu ada kata-kata itu. Kemudian kalau dalam Modern Standard Arabic saya kira nggak pernah kita jumpai, ya. Jadi ini kata sangat jarang, ya, dari Al-Quran ini, ya. Kemudian lubang yang tidak tembus tadi, di dalamnya ada pelita besar. Jadi ada al-misbah fi zujajah. Dan pelita itu ada dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Jadi mubarakatin zaitunati la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon yang tidak di timur dan juga tidak di barat. Jadi kebetulan pohon zaitun memang ada di sekitar timur tengah, ya. Jadi nggak di utara, nggak di selatan, ya. Nggak di timur, nggak di barat. Ya, kalau orang pesantren itu menunjukkan wah kalau Islam ini memang di tengah, ya. Jadi la syarqiyah wala gharbiyah walakin di tengah-tengah, ya, itu sambil itu orang-orang santri kadang-kadang kalau berdua seperti itu, ya.
Ya ini tidak usah dimasukkan ini tidak meremehkan Al-Quran, cuma menunjukkan betapa Islam itu memang umatan wasatan, ya, juga umat Islam itu umatan wasatan. Kemudian ajaran Islam juga ada di tengah-tengah itu, ya. Kita menjadi syuhada ala nas, saksi hidup bagi kebenaran agama itu di tengah-tengah kemanusiaan. Kemudian nurun ala nur, ya. Jadi cahaya Allah itu di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberikan hidayah yang berupa nur itu bagi siapapun yang dikehendaki. Wa yadribul amsalin nas wallahu bikulli syai'in alim. Demikianlah Allah membuat perumpamaan berbagai permisalan itu bagi kaum semua manusia, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah, sekarang terlalu panjang, kemudian saya lewati saja, ya, perumpamaan yang lain itu. Tapi yang menarik di sini, ya, bahwa bedanya orang mukmin seperti kita ini dengan orang kafir itu adalah bahwa orang kafir itu di dunia ini, ya, dengan belanja atau pengeluaran orang kafir itu untuk menghalangi kebenaran itu, ya. Tapi kata Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir itu amal perbuatan mereka seperti fata morgana. Fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi apabila didatangi, yang kelihatan air tadi itu tidak ada apapun juga. Dan didapatinya ketetapan Allah bagi dia. Kemudian Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal mereka dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi dalam surat Ibrahim itu dikatakan orang kafir itu juga mengeluarkan biaya untuk menegakkan kemungkarannya, kezalimannya itu, ya. Nah, tetapi di sini Allah mengatakan bahwa mereka itu akan betul-betul kecewa, kosong melompong, tidak akan mendapat apa-apa dari segenap usahanya itu, ya. Bahkan berikutnya, ya, ayat 40 itu dikatakan orang kafir itu aqadul mati fi bahril lujji yakhshahu mawjum min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Jadi keadaan orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, ya. Lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada awan gelap, ya. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak bakal mendapat petunjuk. Ini buat kita selalu lebih meneguhkan. Jadi memang kalau orang beriman, ya, itu betul-betul semata-mata pekerjaan itu lillah, ya. Sehingga menjadi jelas, ya. Jadi kita tidak pernah bingung, tidak pernah apalagi putus asa, ya. Tidak pernah mengalami mental breakdown, insya Allah. Ya, kalau kita sudah tahu betul tujuan kita itu, ya, kita nggak pernah diselewengkan seperti, maaf, orang kafir yang melihat tujuan hidupnya itu seperti fata morgana. Ya.
Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, sebagai pembuka. Ya. Nah kemudian kalau kita melihat negeri Muslim terbesar di muka bumi, yang namanya Indonesia yang kita cintai, ya, itu kebetulan memang kita menyaksikan bagaimana orang-orang, saya nggak nyebut nama golongan, nggak boleh sama sekali, tetapi secara umum Al-Quran mengatakan dalam kehidupan ini banyak orang yang terpukau oleh kepentingan dunia seolah akan kekal dan abadi itu, ya, itu memang yang dilaksanakan itu tidak ada ujung pangkalnya. Bahkan ketika dia mungkin ya bisa membangun imperium ekonomi yang mungkin uangnya pribadi sampai triliun-triliun, ya, tetapi ya kalau orang paham ya, ketika dia masuk ke kubur dengan 2 lembar kain kafan, itu kan memelas sekali ya. Dunia tidak pernah mengingat Allah, bahkan kafir, kemudian tidak pernah mengakui nikmat Allah itu dibalas dengan kekufuran. Nah, jadi ini buat kita semua, ya, insya Allah pimpinan kader, pimpinan pengurus partai umat dari Masjid Syuro DPP sampai cabang dan ranting, lewat kajian-kajian Jumat pagi seperti sekarang ini, kalau berlanjut insya Allah 1-2 tahun ya, menghadirkan guru-guru ya, paling-paling saya hanya membuka sebentar ya. Nah, jadi itu yang mungkin perlu kita sadari ya. Kemudian saya mohon ya, saudara-saudaraku yang sudah terbiasa baca Al-Quran pagi atau petang ya teruskan saja. Tapi yang mungkin hanya kadang-kadang Al-Quran, kalau bisa pagi-pagi setelah kita sholat subuh ya, atau mungkin pulang dari masjid, duduk sebentar ya, baca ya katakanlah minimal 4 jam ya, syukur-syukur sampai setengah jam, syukur-syukur 1 juz ya. Jadi kita harus fair ya, kita menonton seperti sekarang ini lengkap, sama sekali nggak tertarik ya. Ya mungkin nanti kalau final apa boleh buat, mungkin saya ikut juga ya, membuang-buang waktu untuk sesuatu yang hanya keduniaan ya. Ya tapi oke lah ya. Tapi yang seperti ini sesungguhnya harus kita ingat ya, karena memang pada akhirnya ya, yang akan dihisab oleh Allah itu adalah amalan kita itu. Sehingga kalau khalifah keempat dari Al-Khulafaur Rasyidun ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia membuat definisi takwa ya, yang selalu dibaca oleh khotib ya. Ingat harus takwa itu, kalau saya tidak salah ya, beliau mengungkapkan dengan sangat bagus ya. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil ya. Jadi takwa itu sangat sangat takut ya. Tapi takut dimensi yang juga cinta ya. Jadi kita takut pada Allah itu juga sekaligus cinta, bukan takut menjauhi, tapi takut sekaligus cinta, karena hanya Allah sajalah yang bisa mengatur kehidupan kita itu, memberikan qadar kepada kita itu ya. Jadi at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil ya. Takut kepada yang maha mulia, al-jalil ya. Kemudian al-qana'atu bil qalil ya. Kemudian qanaah ya, merasa bahagia, merasa qanaah ya, sudah puas dengan yang sedikit ya. Jadi jangan lupa semakin sedikit keinginan kita di dunia ini ya, kita semakin kaya. Semakin banyak keinginan kita yang nggak pernah habis selalu dituruti, ya kita semakin miskin ya.
Nah, kemudian al-istidadu yaumir rahil. Ya. Kemudian al-amalu bit tanzil. Ya. Jadi al-khawfu ia at-taqwa, at-taqwa ia al-khawfu minal jalil. Ya. Kemudian al-qana'atu al-amalu bit tanzil, ya, mengerjakan amal sesuai dengan tanzil, yakni Al-Quran. Ya. Kemudian al-qana'atu bil qalil, ya, cukup puas dengan seadanya, ya, tidak punya keinginan yang aneh-aneh. Ya. Kemudian al-istidadu liyaumir rahil, ya, menyiapkan untuk perjalanan terakhir ketika kita harus meninggalkan dunia ini ke kehidupan ukhrawi. Nah, jadi penutupnya, mari terus kita hormati kehidupan kita di Indonesia ini. Ya. Jadi saya pernah membuat video bahwa banyak bagi kita itu yang perlu diperiksa ke psikiater, ya, karena memang sepertinya tidak menggubris kepada kebenaran dan keadilan, hanya memburu, ya, seperti orang kesetanan, maaf, kesurupan bahkan, ya, yang dicari hanya dunia, jabatan, uang, yang kemudian itu fata morgana, ya, bagi kita yang sudah paham sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Saya kira itu dulu, ya, dan terakhir, ya, kemarin saya kirim video singkat. Ya, jadi setelah salam saya mengatakan, saya menyampaikan congratulations, salam sejahtera, tahniah kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 di Malaysia. Kemudian saya lewat ajudan beliau, ya, nanti kalau ada waktu dari kita 1-2 mungkin terbang ke Kuala Lumpur untuk tetap bersahabat kita dengan Pak Mahathir, dengan Pak Anwar Ibrahim itu. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.